Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'al inallah. Bismillahi masyaallah makana ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambihi. Alhamdulillah segala puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan, yaitu berupa umur yang panjang sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Dan tentunya kita pun patut bersyukur di antara waktu yang Allah berikan, kita masih diberikan kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki kita di majelis ilmu ini. Tentunya bukan hanya sekedar mengukurkan kewajiban, tapi juga untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ingatkan seperti itu? Karena tidak semua orang itu berkesempatan untuk bisa hadir ke majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman, sa'alallahu thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menempuh suatu jalan menuntut ilmu, maka oleh Allah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Artinya memang orang-orang yang senantiasa oleh Allah mudahkan untuk menuntut ilmu adalah orang-orang yang terpilih, adalah orang-orang yang hebat, yang insya Allah akan Allah tentukan jalannya untuk menuju surganya Allah. Dan itulah mungkin kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari satu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kita pengikutnya di akhir zaman. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman mewajibkan untuk orang-orang yang beriman itu untuk melaksanakan puasa. Untuk melaksanakan sebuah kewajiban, di mana kewajiban tersebut khusus pada bulan tertentu saja. Di mana kewajiban tersebut ada pada waktu tertentu saja, yaitu adalah bulan Ramadan. Walaupun begitu, sebagaimana yang kita telah pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bulan Ramadan itu bukan termasuk yang bulan yang Allah haramkan, yang Allah langsung tunjuk sebagai bulan yang disucikan. Tapi kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan yang suci? Karena di dalamnya ada beberapa peristiwa yang menakjubkan. Di antaranya adalah turunnya Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Nah, dan di malam bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang disebutkan malam di situ lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Jadi keutamaan Ramadan itu memang ada di 10 malam terakhirnya. Dan keutamaan lainnya adalah tadi diwajibkannya ibadah berpuasa. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, pondasi umat Islam itu terdiri yang namanya 5. Bunyal Islamu ala khomsah. Pondasi umat muslim itu adalah 5. Yang pertama adalah apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, karena itu puasa itu termasuk dari bangunan Islam itu sendiri. Dan kita baru bisa melakukan kewajiban tersebut hanyalah di waktu tertentu saja, tidak di waktu-waktu lainnya.
Oleh karena itu ini adalah momentum untuk kita menseriuskan diri. Karena belum tentu kita itu bisa melakukan kewajiban di tahun berikutnya. Bentuk keseriusan kita dalam menjalankan atau menghadapi bulan Ramadan adalah dengan cara apa? Kita harus mengetahui ilmunya dulu. Jangan-jangan apa yang kita lakukan pada selama ini, pada bulan-bulan Ramadan sebelumnya itu banyak kesalahan-kesalahan. Ya, oleh karena itu makanya kenapa kita sekarang membahas tentang fikih mengenai tentang di bulan Shaum atau bulan puasa adalah untuk kita mendapatkan keberkahan, untuk kita mendapatkan sesuatu yang Allah tentukan, yang telah Allah gariskan, yang telah Allah harapkan itu seperti apa. Dengan cara mempelajari fikihnya. Dan para ulama telah membahas ini semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk guru-guru kita, ya, siapapun itu, para ulama dan tentunya para ulama yang telah menuliskan kitab-kitabnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, dan bagi yang telah wafat semoga Allah juga terangkan dalam kuburnya dan diberikan nikmat kubur. Dan juga guru-guru kita yang masih hidup tentunya oleh Allah semoga Allah berikan kesehatan, kelapangan, kelancaran dalam segala aktivitasnya, dan semoga Allah selalu meridhoi perjalanan hidupnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Fil barakatin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan ampun. Baik, kita akan masuk kepada seperti biasa kita akan belajar tentang definisi dari shaum itu sendiri apa. Definisi saum secara bahasa, secara lugotan adalah al-imsak. Artinya adalah menahan. Jadi saum itu secara bahasa kalau dipakai dengan bahasa keseharian disebut dengan al-imsak atau artinya menahan. Dan wasyar'an adapun secara syariat, secara istilahnya definisi saum adalah al-imsakun an muftirin biniyatin mahsusotin jami'in nahari, adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan. An muftirin. Nah, nanti kalau antum tahu nanti ada yang namanya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri dari ini. Ya, an muftirin. Muftirin itu artinya membatalkan. Jadi kalau kita ngomong Idul Fitri itu artinya bukan hari raya suci. Gara-gara ada kata fitri, ya. Kita nyambungnya dengan kata-kata fitrah. Padahal fitr di situ artinya membatalkan. Jadi hari apa? Hari untuk membatalkan puasa, karena sebelumnya kita setiap hari berpuasa dan pada hari itu puasanya telah beres, telah dibatalkan. Paham ya? Jadi Idul Fitr itu artinya hari membatalkan. Nah, jadi artinya adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa biniyatin mahsusotin, dengan niat yang khusus atau dengan niat tertentu. Nah, jadi nanti kita akan membahas niat itu ternyata harus ditakyin, harus ditentukan. Ya, tidak asal sekadar berniat puasa. Karena puasa itu juga ada yang namanya puasa sunnah. Gitu ya. Berarti harus ada takyin, harus ada ditentukan. Jami'in nahari, selama siang hari. Jadi kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa itu, ya, disertai dengan niat tertentu sepanjang siang hari. Ya. Dan yang diperbolehkan untuk melakukan saum tersebut
Yaitu ibadah ini ditentukan bagi siapa ya tadi. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu berarti bagi orang muslim saja. Min muslimin akilin dia berakal tentunya. Ya. Tohirin kemudian dia juga suci. Berarti nanti suci di sini. Bagi laki-laki dia juga berarti harus suci dari hadas besar. Min haidin wa nifasin. Nah ini bagi perempuan ya. Suci juga dari haid dan juga nifas. Nah ini adalah definisi secara istilah ya. Puasa itu definisinya. Nah sekarang kita masuk kepada syarat puasa. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang diwajibkan sebelum melakukan aktivitasnya. Syarat berpuasa wasyara'iton wujubil syiyami arba'atu asya. Ada 4 perkara syaratnya. Tentunya al-islamu yang pertama adalah Islam. Artinya kalau dia bukan Islam, dia tidak wajib untuk puasa. Kemudian wal bulug yaitu orang yang balik. Berarti kalau belum balik dia belum wajib puasa. Tapi ada tapinya Pak. Bagi orang tua yang sudah punya anak dan umurnya sudah tamyiz. Umur tamyiz di umur berapa? 7 tahun. Nah dia wajib untuk mengajari anaknya berpuasa. Nah jadi kewajibannya bukan pada anaknya, tapi pada siapa? Orang tuanya. Ya. Di sini ada anak yang umur 7 tahun? Lebih maksudnya lebih banyak. Ya. Bagi yang belum tahu, ini hati-hati ya, berarti kewajibannya untuk siapa? Orang tuanya untuk mengajarkan dia berpuasa. Ya. Wal aklun dan juga dia tentunya berakal. Artinya ya dia dalam keadaan sadar. Nah nanti kebalikannya kalau orang tersebut tanda kutip misalnya dia pingsan seharian, artinya dia tidak wajib puasa. Ataupun dia misalnya sakit yang menyebabkan akalnya hilang, contoh epilepsi dan sebagainya, berarti dia wajib berpuasa. Paham ya? Kemudian wal qudroh, dan tentunya dia mampu untuk berpuasa. Tentunya dia mampu untuk berpuasa. Nah ini saya jadi teringat teman-teman kita di Palestina ya. Kalau kita mulai bulan puasa itu beberapa hari lagi, tapi kalau mereka itu sudah berpuasa lebih jauh daripada kita, Pak. Pertanyaannya, apakah mereka adalah tergolong orang yang mampu berpuasa? Yang saya takutkan adalah mereka selalu berpuasa di tiap harinya. Maka bayangkan bagi kita yang di sini oleh Allah masih diberikan kenikmatan kesehatan, kalaulah kita tidak mau untuk berpuasa di bulan Ramadan atau tidak mau memaksakan, maka apa jadinya kalau kita berada di sana, Pak? Kita itu belum seberapa dibandingkan mereka. Mereka harus menahan puasa lebih lama daripada kita. Maka dari itu ini harus kita jadi manfaatkan bagi kita, bahwa sungguhnya kenikmatan yang Allah berikan pada saat ini merupakan ujian bagi kita. Karena saudara-saudara kita justru sedang diuji kenikmatan kesehatannya, kenikmatan keamanannya. Dan mereka belum tentu bisa mendapati bulan puasa dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Tapi bisa jadi itu adalah sesuatu yang mengakhiri hidupnya. Maka beruntunglah kita yang oleh Allah berikan sebuah kenikmatan yang tentunya ini harus kita balas dengan amal soleh terbaik kita untuk bisa menjalankan puasa ini. Ya. Nah jadi
dia harus mampu berpuasa. Ya. Karena ada orang yang mohon maaf tadi ya tidak mampu berpuasa karena ada tekanan dan sebagainya. Bisa saja terjadi, ya. Bisa saja terjadi. Dia punya tekanan baik itu tadi seperti orang-orang di Syam dan sebagainya yang tidak mungkin dia berpuasa. Ataupun misalnya dia di dalam penjara, ataupun misalnya dia di dalam tekanan pembunuhan. Ya kan ada ya. Di contoh dulu di Uighur itu sebagian kaum muslim itu dipaksa untuk berbuka puasa. Artinya apa? Dia tidak mampu berpuasa walaupun tadi dia berakal, walaupun dia sehat gitu. Ya. Maka sekali lagi ini merupakan kenikmatan bagi kita, bagi penduduk yang mayoritas muslim terbesar di dunia, ya. Dan Allah memudahkan kita untuk bisa beramal soleh. Nah, ini tentang syarat wajib puasa. Ya. Kemudian kita masuk kepada rukun-rukun puasa. Nah, ini rukun puasa itu merupakan sesuatu yang wajib ada ketika melakukan perbuatan tersebut. Ya. Wal faraidu as-saumi arba'atu asya, dan rukun-rukun puasa atau kewajiban atau fardu-fardu puasa itu ada 4. Ahadduha an-niyat bil qalbi. Yang pertama adalah kita berniat puasa di dalam hati. Pertanyaannya sekarang, kapan kita harus berniat ketika puasa Ramadan? Kapan kira-kira? Setelah sahur. Ada yang lainnya? Malam hari. Ya, kalau setelah sahur jadi batal puasanya, Pak. Maksudnya kalau setelah waktu sahur ya. Ya. Nah, jadi ada sebuah keunikan karena niat itu kan definisinya adalah al-qasdu mu'tarinan al-qasdu syai'i mu'tarinan bi fi'lihi. Definisi niat itu adalah menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Definisinya itu seperti itu. Jadi niat itu harus berbarengan dengan perbuatannya. Kayak kita contoh sholat Allahu Akbar. Karena awal perbuatan sholat adalah takbiratul ihram, maka niat ketika takbiratul ihram. Nah, kalau niat puasa itu ya ditentukannya di kapan? Sejak malam hari. Walaupun puasanya di pagi hari. Bedanya seperti itu. Ya. Dan tentunya harus ditakyin ya maksudnya. Jadi ditakyin itu ditentukan. Antum itu puasanya apa? Puasa kewajiban. Makanya kita mengenal kan niatnya. Gimana niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardu syahri Ramadana adi sanati fardu lillah ta'ala. Nah, dijalankannya itu setelah sholat isya. Makanya kenapa kalau dalam sebagian masjid kalau habis sholat isya, kalau enggak habis sholat taraweh, setelah itu membacakan niat nawaitu shauma ghadin, diulangi oleh jamaahnya gitu ya. Nah, karena harus dijalankannya di situ memang. Kalau terlewatkan dari waktu awal, konsekuensinya apa? Batal. Nah, ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu niatnya boleh ketika sudah masuk waktu pagi. Boleh kalau puasa sunnah mah, bedanya itu. Yang penting belum terisi makanan ataupun minuman. Kita puasa nih sunnah Senin kalau enggak Kamis. Nah, tadi Senin. Nah, antum abis sholat subuh ketiduran nih. Nah, setelah bangun
kayaknya pengen puasa nih, tapi belum minum tuh selama dari waktu subuh itu sampai antum bangun. Nah, kalau puasa sunnah itu boleh berniat langsung, niatkan saja puasa. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib tidak diperbolehkan. Ya, makanya kenapa dijalankannya dari malam hari, begitu ya. Dan harus ditentukan tadi, karena ada kata-kata apa tadi? Nawaitu soma godin an adai fardu syahri Ramadan. Nah, jadi di bulan Ramadan. Karena nanti ada puasa yang wajib juga selain bulan Ramadan. Belum tahu kan? Ada yang tahu puasa yang wajib selain bulan Ramadan? Ya itu Mas Dam. Ya betul juga sih. Ya. Ada tahu puasa yang wajib selain bulan Ramadan? Puasa karena nazar. Puasa karena nazar. Pernah bernazar apa nih? Kalau saya lulus dengan IPK sekian, saya akan berpuasa. Nah itu jadi hutang. Dan puasanya jadi wajib. Walaupun bukan bulan Ramadan. Ya, nah jadi harus ditain kan. Makanya tadi Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Ada ta'innya. Jadi puasanya puasa bulan Ramadan. Ya. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah menahan dari makan dan juga minum. Wasani al-imsaku anil aklin wa syurbi. Jadi kita menahan makan dan juga minum. Wa in qalal makulun wa mashrubun indal ta'ammudi. Walaupun sedikit makanan yang masuk ataupun minuman yang masuk. Ya, dan inda ta'ammudi. Ya, tidak ada unsur kesengajaan. Maksudnya nanti kalau misalnya kita makan dan minum tanpa ada unsur kesengajaan karena lupa gitu ya, maka puasanya tidak batal. Ya, nanti makan karena baru hari pertama kan kebiasaan makan pagi, makan. Nah antum yang ngelihatnya temennya jangan dikagetin, habisin dulu aja santai. Jangan antum tiba-tiba puasa, nanti kalau dia kaget keselak bahaya, bisa masuk rumah sakit. Ya. Nah habisin lu, biar aja, antepin aja, setelah beres baru, Pak enak ya? Iya enak sekali. Antum ingetin bulan puasa Pak, astagfirullah, iya lupa bulan puasa, belum minum. Jadi emang seperti, jadi makanya di bulan puasa itu adabnya seperti itu. Antum jangan langsung ngagetin. Biarkan aja habis beres baru antum ingetin, Pak bulan puasa, astagfirullahaladzim. Untung udah sepiring katanya. Jangan dikasih minum, nanti antum dapat dosa lagi. Batal semuanya ya. Nah, oleh karena itu ya tadi ya, ketika tidak ada unsur kesengajaan ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang ketiga, wasalisu aljima amidan, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Artinya kalau nggak sengaja, nggak, maksudnya kalau lupa, kan makan juga bisa lupa Pak. Karena ini berat. Jadi makanya kenapa ulama itu sampai bilang kata amidan, ada kata disengaja. Tidak disengaja ataupun dengan sengaja. Kenapa? Karena ya siapa tahu ya Pak, namanya orang lupa ya kan. Tapi saya juga masih belum nyampe sih. Tapi mungkin aja memang ada. Dua-duanya lagi yang lupa. Dua-duanya kan kita nggak pernah tahu. Mungkin aja baru hari pertama. Mungkin Pak. Nah setelah itu dia lupa, aduh ya Allah, nah, baru inget. Ya setelah itu ya tidak apa-apa, dia harus langsung
mandi junub dan meneruskan puasanya. Ya, karena beda nanti konsekuensinya apabila disengaja, berat kafarotnya. Membebaskan budak. Kalau nggak ada budak, lihat apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kumaha? Nggak boleh ada yang batal. 2 bulan berturut-turut. Berat ya? 1 Pak ngegantiin 1 kali. Ya, dan itu dosa besar ya. Nah, maka tadi ada kata-kata sengaja. Kalau tidak disengaja, tidak apa-apa. Mandi janabah, kemudian lanjutkan puasanya. Kemudian yang keempat, warrobi'a ta'ammudu al-qai'. Nah, ini juga sama. Yaitu menyengaja memuntahkan sesuatu. Kalau dia punya GERD, punya mah, lambung, ya karena sakit, kan suka ada ya anak orang biasanya kalau nggak biasa nih dengan puasa, terangsang lambungnya, dia ingin kerasa muntah, itu tidak apa-apa. Kalau dia sengaja, karena mungkin dia melakukan pengobatan tertentu misalnya, ya, nah maka itu tidak diperbolehkan. Kalau enggak ya sengaja colok-colok, nggak tahu, saya juga ngerti ya, mungkin aja ya. Jadi ada yang disengaja ya. Jadi muntah itu kalau disengaja, kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Paham ya? Ini adalah rukun puasa. Kemudian kita masuk kepada pembatal-pembatal puasanya. Walladzi yuftiru bihi shaimun asratu asya. Jadi pembatal puasa itu ada 10 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah masuknya sesuatu dengan sengaja ke lubang badan yang terbuka. Masuknya sesuatu, ain, benda apapun itu, ke dalam lubang yang terbuka secara sengaja. Nah, intinya harus antum garis bawah ya. Lubang terbuka itu apa aja? Lubang terbuka itu yang pertama mulut. Mulut. Yang kedua dubur ya, yaitu apa? Dubur. Ya. Kemudian yang ketiga lubang kemaluan depan. Ya. Nah, itu yang terbuka secara nyata sebagai manusia. Nah, kalau ada yang masuk dari ketiga lubang tersebut, yang masuk menuju lambung, jadi jalannya itu ada tuh menuju ke lambung, maka bisa membatalkan puasa. Ya. Nah, kemudian harus digarisbawahi, lubang terbuka yaitu mulut. Kalau antum kumur, itu belum membatalkan puasa. Belum membatalkan puasa. Terus yang membatalkan puasa itu adalah apa? Ketika sudah lewat kerongkongan. Yaitu pembatasnya adalah ketika antum mengucapkan huruf H. Huruf H. Huruf, jangan kenceng-kenceng Pak. Nanti kalau puasa jangan gitu ya. Bahaya nanti ya. Ya, jadi antum merasakan kan? Nah, ketika antum mengucapkan huruf H itu adalah pembatas ya antara batal dan juga tidak. Berarti kalau di dalam mulut tidak batal. Makanya nanti kalau ibu-ibu nih para ahwat nyicipin masakan. Nah, nyicipinnya hanya di lidah. Kalau di lidah tidak membatalkan puasa. Jangan ditelan. Beda ya, di lidah sama ditelan. Nah, jadi yang membatalkan puasa itu ketika ditelan. Paham? Ketika apa? Ditelan. Makanya antum wudu tidak membatalkan puasa. Padahal wudu ada kumur. Nah, ya, tapi jangan kumur-kumurnya pakai kuah bakso, Pak.
Udah gurih-gurihnya nanti ya. Nah, tapi kalau misalnya ada tadi zat ainnya itu sampai kerasa ke tenggorokan, itu bisa membatalkan puasa. Makanya kita harus menghindari itu. Jalan terbaiknya adalah ya tadi cari aman saja. Kemudian berarti nanti ngomongin tentang masalah ludah atau dahak. Ludah dan dahak juga tidak membatalkan puasa. Antum berdahak nih di sini. Ada dahaknya. Lagi flu misalnya, aduh, telan aja Pak. Gurih ya. Itu tidak membatalkan puasa, tidak. Karena dia masih di dalam kepala itu, tidak keluar. Tapi kecuali kalau ada yang dahak itu keluar dari paru-paru ataupun misalnya sesuatu yang keluar dari lambung, ya kayak tadi orang yang muntah, nyampe tuh ke mulut kerasa kan, asin-asinnya, telan lagi itu bisa batal. Jadi kalau misalnya areanya masih di area kepala, ya tadi kayak ingus, dahak itu ingus kan, ludah tidak membatalkan puasa. Walaupun antum ngumpulin di sini, ludah banyak, telan aja misal, tidak membatalkan puasa. Tapi bisa jadi batal apabila ludahnya sudah nyampe bibir. Nih, ludah kita ada bibir di sini Pak. Kemudian antum jilat, itu bisa batal. Karena sudah di luar dari area mulut. Hati-hati ya. Antum jilat telan, wah udah batal. Jadi kita harus membatasi nih. Ludahnya tidak batal kalau sudah di area bibir, karena sudah di area mulut. Kalau dijilat ulang, batal. Paham? Nah, itu adalah lubang yang terbuka darimu. Begitu juga nanti dari dubur. Ya, misalnya antum mau masukin obat ambeien, itu membatalkan puasa. Walaupun nggak kerasa ke perut, tapi jalurnya menuju perut. Paham? Begitu juga ketika antum punten lagi berenang bulan puasa, terus kentut Pak di dalam kolam renang, kan nyedot balik. Ya ini fakta Pak, ini ilmiah ya. Jadi antum jangan pikirannya kemana-mana. Ini kalau itu sampai kesedot, airnya masuk, membatalkan puasa. Makanya anjurannya apa? Jangan berenang. Walaupun antum di sininya nggak ketelam gitu ya, jangan berenang. Ya, kemudian juga di lubang depan yaitu lubang kemaluan. Kalau pakai kateter itu pun membatalkan puasa. Ya, ini di dunia medis sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain atau enggak dia butuh kateter di rumahnya, itu membatalkan puasa. Laki-laki maupun perempuan sama-sama membatalkan puasa. Nah ini dari lubang yang terbuka. Kemudian yang kedua adalah lubang masuknya sesuatu pada lubang yang tidak langsung terbuka. Kal wusuli min ma'munatin ila ro'si, yaitu sesuatu yang bisa menembus kepala. Contohnya apa? Yang bisa nembus ke kepala. Misalnya ada orang yang punten dia jatuh ya dari motor mungkin ke sobek nih. Nah, sobekan itu agak gede. Nah, air kalau masuk ke area sobekan itu bisa membatalkan puasa. Ini namanya area yang tidak langsung terbuka. Begitu juga apalagi ya, kuping itu memang kuping ini masih jadi khilafiah ya, masih jadi perbedaan pendapat. Kalau misalnya masuk sesuatu yang sampai menembus pada otak, itu bisa membatalkan puasa. Apa? Kalau bersihin kuping enggak, karena posisinya masih di luar, tidak sampai masuk menembus kepala. Nah itu ya. Kemasukan air
Nah ini masih jadi hilaf, makanya ada sebagian ulama itu yang bilang nggak membatalkan karena apa? Pada faktanya kuping dimasukin air itu nggak nembus ke otak, tapi diem di kuping itu, betul nggak? Ya kan, antum bisa keluarin lagi. Kemasukan semut aja, semutnya itu nggak bisa ke otak, betul? Nah, yang jadi makanya ulama itu sebagian yang mengatakan adanya lubang pori-pori saja, tapi bukan lubang yang langsung ke otak. Dan lubang pori-pori itu adalah lubang yang nanti dibahas ya di dalam fikih yang lainnya, itu tidak termasuk dari apa yang membatalkan puasa. Pori-pori itu banyak ya, kulit kita pun berpori-pori ini Pak. Ya. Terus kalau antum kasih lotion gitu kan menyerap ke pori-pori ya, membatalkan puasa? Enggak. Gitu. Ya, nanti dibahas. Nah, ini yang kedua ya. Jadi ada lubang yang tidak langsung terbuka. Kemudian yang ketiga, wasalisu adalah al-huknah fi ahadin ya subula ini. Jadi tadi yang disebutkan, yaitu adalah menyuntikkan sesuatu dari bagian kubul ataupun dubur ya tadi ya. Seperti kita masukkan misalnya kateter gitu ya, ataupun memasukkan tadi obat ambeien, itu menyuntikkan ya tepat di lubang dubur tersebut. Nah itu membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, warrobiu al-qai'u amdan tadi, yaitu muntah dengan sengaja. Fa in lam yata'ammad, apabila tidak disengaja, maka lam yutlabu shaumuhu, maka dia tidak membatalkan puasa. Kalau tidak disengaja, kalau sengaja baru membatalkan puasa. Wal khamisu yang kelima adalah al-wat'i amdan fil farji, yaitu adalah tadi bersetubuh ya, melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Kemudian yang keenam adalah al-inzal. Inzal itu adalah wa huwa khurujul mani, yaitu keluarnya mani atau sperma an mubasaratun bila jima, menggunakan sentuhan kulit tanpa melakukan jima. Tanpa melakukan jima. Ya, kalau bahasa kitanya masturbasi ya. Nah, itu adalah membatalkan membatalkan puasa. Nah, ini dalam pendapat mazhab Syafi'iyah. Kemudian wasadisu kemudian yang ketujuh ya wasabi'u, yang ketujuh sampai dengan yang ke-10 itu ya. Yang pertama, yang ketujuhnya adalah haid. Yang ke-8-nya nifas. Ya, yang ke-9-nya gila majnun. Kemudian yang ke-10-nya ar-ridah atau murtad. Nah, ini adalah 10 pembatal dari puasa. Nah, nanti tentang berkenaan haid, ya misalnya contohnya bagi ahwat, saya pengen puasanya full nih, terus menggunakan obat penahan haid. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Ahwat, ada yang pernah melakukan? Pakai obat penahan haid? Ada? Jawabannya boleh. Bahkan nanti kalau antum umroh atau haji, itu pakai itu lebih baik. Kalau enggak, nanti kan bisa jadi ini umroh atau hajinya, sedangkan haji itu enggak tiap hari. Ya, diperbolehkan. Misalnya saya niat pengen full nih puasanya, nggak ada yang bolong gitu ya. Maka tadi antum pakai obat penahan haid bagi perempuan. Laki-laki mah nggak usah ya Pak. Haidnya. Antum mah penahan nafsu. Kalau ada ya. Dicari yang kayak gitu Pak. Kalau bisa request ke dokter. Biar lemes terus gimana caranya? Ya. Nah, jadi tadi ya, jadi diperbolehkan
kalau kita bisa menahan haid itu ya, tergantung itu pilihan dari teman-teman. Nah, ini adalah 10 pembatal dari puasa ya. Kemudian kita masuk kepada, nah ini berkenaan dengan kesunahan puasa ya. Wa yustahabu fi shaumi, dan yang disunahkan di dalam berpuasa salah satu asya, ada 3 perkara. Ada berapa? 3 perkara. Tapi yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib ya, walaupun sebetulnya banyak sih. Ya, di antaranya apa nanti berdoa dan sebagainya. Tapi ini kita fokuskan dengan menggunakan kitab Fathul Qorib dulu ya. Nah, ada 3 perkara. Ahaduha ta'jilun al-fitri, yaitu adalah menyegerakan berbuka puasa. Ta'jil itu menyegerakan berbuka puasa. Intahakiku as-shaimun ghurubus samsi, apabila telah yakin terbenamnya matahari. Nah, jadi kalau misalnya dalam kitab-kitab para ulama dibedakan tuh. Kalau zaman dulu kan belum pakai waktu, Pak. Orang yang berada di pantai sama orang yang berada di gunung itu beda. Walaupun daerahnya dekat. Misalnya di Pangandaran nih, kan suka ada gunungnya, bukitnya ya Pak. Itu nanti beda. Bagi orang yang di tepi pantai dia bisa langsung lihat tuh mataharinya. Lihat matanya tenggelam, langsung buka puasa. Nah, nanti orang di gunung itu nggak boleh disamain dengan orang yang lihat langsung tadi. Posisinya tidak terlihat langsung bagi orang yang di gunung. Jadi ada perbedaan waktunya. Ya, jadi harus ada keyakinan bahwa matahari telah tenggelam, begitu ya. Fa insakan, apabila masih ragu, kebalikannya fala yu'jilul fitrah, maka tidak disunahkan untuk segera berbuka. Itu bedanya, Pak. Kalau kita kira-kira yakin atau enggak? Enggak lihat langsung mataharinya. Ajar aja, Pak. Ya, karena kita sudah, kalau zaman sekarang sudah teknologinya sudah mumpuni lah, insya Allah, maka kita sudah pada tahap keyakinan. Gitu ya. Jadi kita sudah lihat jadwalnya jam berapa nih? Jam 6.15 langsung, Pak. Pas adzan langsung. Wah, sampai ada videonya dulu ya. Pas belum semenit adanya udah beres dia makannya. Itu hebat. Itu antara sunnah ataupun rakus. Ya. Kemudian kesunahan yang kedua adalah wa yusannu an yuftira ala tarmrin wa illa fama'in. Kesunahan yang kedua adalah kita Yang kedua itu adalah wasaniu takhirul as-sahurin. Mengakhirkan sahur. Nah, sebelum masuk ke mengakhirkan sahur, sunnah yang kedua, tadi saya akan sedikit menambahkan, selain tadi kita mempercepat buka puasa, ya, sunnah selanjutnya di dalam berbuka yaitu adalah kita makan kurma kering dulu, baru air. Itu sunnahnya, Pak. Bukan air dulu, baru kurma. Sunnahnya kurma dulu, baru air. Itu sunnahnya, Pak. Kalau di kita mah apa? Rokok duluan yang jadi masalah. Plus gorengan deh. Ting sunnah nu mana sage neangan di kitab non. Oh, Pak nu gitu. Dahulukan rokok sebelum yang lainnya ya. Nah, jadi kalau kita mau ikut sunnah apa? Makan kurma kering. Berapa? Ganjil ya. Ganjil, setelah itu minum. Terus baru baca doa. Nah, jadi doanya kan ada 2 ya. Yang pertama, apa biasanya kalau buka puasa? Allahumma lakasumtu wa bika aman wa ala birahmatika. Jangan dilakukan, itu bid'ah. Kata sebagian orang. Ya. Yang sunnah itu apa?
zahabat dhama'u wabtalatil wasabata ajruhu insya Allah. Itu yang ada hadisnya. Kalau Allahumma lakasumtu itu tidak ada hadisnya. Apakah nggak boleh? Jawabannya ya boleh. Doa itu kalimatnya bebas. Dalilnya umum. Makanya bagusnya gimana? Kombinasikan. Ketika antum mau buka, baca dulu Allahumma lakasumtu sebelum Karena itu doa bagus, Pak. Nanti setelah beres minum baru zahabat dhama'u wabtalatil uruku, sesuai dengan konteks hadisnya. Telah hilang dahagaku. Bukan pas jadinya. Betul enggak? Nah, gitu ya. Jadi pertama baca Allahumma sumtu, baru minum. Baru makan kurma terus minum. Habis itu zahabat dhama'u. Paham ya insyaallah? Nah, kade amun gorengan saya tak hafal doa nuku. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Nah, tapi malam yaqa fisyakin, apabila tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Sunnahnya itu diakhirkan sahurnya, Pak. Kalau sekarang sih insya Allah ya sudah ada waktu imsak, betul? Sudah ada kelihatan lah jadwalnya gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada kayak gitu, Pak. Orang ini sendiri-sendiri kan, ijtihad masing-masing. Kata para sahabat, bagaimana cara menentukan antara siang dan malam? Mereka hanya melihat dari benang. Kalau benang putih sudah terlihat, kedua mah nggak ada lampu, Pak. Antum cobain aja. Kalau nggak ada lampu, antum bisa lihat benang nggak? Nggak akan bisa. Jadi ketika dia sudah bisa melihat benang, itu artinya sudah masuk waktu pagi. Nah kalau sekarang mah kan enggak ya. Udah teknologinya canggih, udah ada waktunya dan sebagainya. Nah berarti kita bisa nih menjalankan, mengakhirkan sahur kesunahan ini. Ya kalau misalnya nanti imsak, sekarang jam berapa? Nanti sahur, subuh 4.38, misalnya kita jam 4. Nah cocok nih, kita mengakhirkan sahur. Nah setelah itu biasanya ada waktu imsak. Imsak itu tadi kata imsak itu artinya apa? Menahan. Nah artinya waktu imsak itu sebetulnya bukan waktu awal, bukan. Adzan tetap patukannya. Nah antara imsak dan adzan itu nanti waktu imsak itu penanda. Tahan. Nah kalau bahasa kita kalau lagi lampu merah udah kuning gitu kan. Kuning, tahan. Nah nanti antara imsak dan adzan itu ada namanya waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat. Untuk berhati-hati. Karena kita itu sebetulnya tidak pernah tahu kapan masuknya waktu pagi. Terutama di perkotaan ya Pak. Kalau antum melihat langsung di lautan kelihatan nongolnya matahari itu. Bisa dipastikan. Nah makanya ada waktu ihtiyat kata para ulama. Waktu untuk kita berhati-hati. Nah makanya idealnya kita berhenti kapan? Di waktu imsak. Jangan nunggu subuhnya. Jangan nunggu adzan subuhnya. Antum lewat, ketika antum sudah makan, konsekuensinya 2. Antum bisa batal puasanya. Kalau yang kedua, kita harus mengeluarkan makanan. Gitu. Ya. Jadi kita harus pahami nih, kadang-kadang di tengah masyarakat ada yang mengatakan imsak itu bid'ah, tidak ada ajarannya zaman Nabi. Ya emang betul, nggak ada zaman Nabi ngomongin imsak, nggak ada hadisnya, nggak ada. Itu tuh sebuah skema yang dibuat oleh para ulama agar apa? Agar lebih berhati-hati untuk kita. Sebagaimana kita mengucapkan niat itu secara teksnya nggak ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah mengucapkan teksnya terus segini, nggak ada. Terus kenapa teks itu dibuat oleh para ulama? Skemanya adalah untuk menguatkan hati kita agar hati kita semakin yakin. Kayak gitu Pak. Paham ya? Jadi jangan sampai kita itu sedikit-sedikit bilang ini mah gak ada zaman Nabi, beda, enggak kayak gitu. Ya makanya pentingnya kita belajar fikih hari ini adalah untuk mengetahui itu rinciannya. Enggak sagala wayah bahasa Sundananya, sagala wayah tak ada dalilnya haram gitu, enggak kayak gitu ya. Nah, ini kesunahan selanjutnya ya. Tapi ini hanya sekedar sunnah kalau mau mendapatkan pahala lebih.
Ya. Kemudian yang ketiga, wasalisu tarekun al-hajri aifusi, yaitu kita menghindari perkataan kotor. Seperti apa? Ya seperti misalnya kita bergibah. Nah ini bagi para ibu-ibu, emak-emak nih. Harus diperhatikan pagi-pagi jangan lihat gosip. So, anak teh bulan puasa mah subuh-subuh teh nggak sholat dan subuh teh langsung ini tayangan teh gosip di TV teh. Baru juga masuk puasa enggak gosip kumaha itu. Ya walaupun tidak membatalkan puasa, tapi kan hilang ya kesunahan puasa. Ya. Jadi saya ingatkan ya dalam Islam itu masalah ghibah itu diharamkan, Pak. Ya. Antum ngomongin orang di belakang itu diharamkan. Rasulullah SAW itu sampai bilang sebagaimana memakan bangkai sendiri. Subhanallah. Dan yang jadi masalah apa? Kalau antum seperti itu, bisa jadi nanti antum menjadi orang yang mukhlis. Mukhlis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu kata Nabi adalah apa? Orang yang dia bawa puasa sholat, dia bawa puasa, dia bawa pahala puasa, tapi dibangkrut di akhirat karena apa? Karena perilakunya di dunia dia tadi, ya ngapain? Dia telah melakukan kezaliman kepada saudaranya sendiri, kepada sesama manusia. Di antara kezalimannya adalah apa? Ngomongin batur. Jadi kata Nabi, setelah itu puasa dari sholat, pahala dari sholat, pahala dari puasa itu diberikan kepada orang yang dia gunjingkan. Apa Pak? Diberikan, ditransfer. Antum punya pahala sholat, ditransfer ke orang. Ceng. Gara-gara ngomongin orang. Hati-hati, tebar. Antum sudah menahan puasa seharian, puasa ini transfer ke orang lain. Rugi ya Pak, bahkan jadi orang yang bangkrut. Kalau juga pahala puasa antum itu tidak cukup untuk melunasi kezoliman antum terhadap saudara antum sendiri, maka digantikan dengan apa? Dosa dari orang yang terzolimi itu diberikan kepada antum. Subhanallah. Hati-hati nih. Terutama bagi para emak-emak nih, ibu-ibu, ya perempuan yang sering gosip, sering gibah, mengerikan. Terus bagaimana sikap kita kalau kita digibahi Pak? Kalau antum digibahi gimana sikapnya? Harus gimana Pak? Sedikit menyimpang nih. Gimana kira-kira kalau antum digibahin? Kenapa bersyukur? Iya betul sekali. Itu yang dijawab oleh Al-Imam Syafi'i. Betul itu. Jadi kalau misalnya antum itu digibahin, antum jangan balas gibah. Ngapain? Bahkan Al-Imam Ja'far Asy-Syidik itu setelah digibahin apa? Dia berikan hadiah kepada orang yang menggibahinya Pak. Diberikan hadiah. Kok saya diberi hadiah? Terima kasih. Kenapa? Antum tak transfer pahala. Oh. Kasih cashback, diskon kalau bisa. Iya betul. Ya, bahkan Imam Syafi'i itu ngomongnya sampai ke arah tauhid, ke arah akidah. Kenapa kata Imam Syafi'i kita tidak perlu membalas? Kalau kita membalas artinya apa? Kita merasa penting gibahan orang tersebut. Padahal orang itu tidak ada pentingnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum ngapain peduli perkataan orang? Kalau Allah yang gibahin antum itu baru bahaya. Paham? Ya jangan terpancing ya dengan hal tersebut. Nah, jadi ngomongin gibah nih ya. Apa? Nanti belum beres. Takutnya nanti antum nanya di sini udah ada jawabannya lagi. Ya. Jadi ingat ya tadi ini kesunahan
ketika melaksanakan puasa. Nah, jadi antum harus perhatikan ini agar kita mendapatkan keutamaannya. Nah, kemudian ada puasa yang diharamkan ya atau makruh sebetulnya ya, makruh tahrim namanya. Wa yukrahu tahriman saumun yaumi syakkin, yaitu kita berpuasa di hari syak. Apa itu hari syak? Hari syak itu adalah hari yang bertepatan di tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Nah, berarti kalau sekarang tanggal berapa Pak? Coba cek dong tanggal Islamnya. Tanggal berapa? Berapa? 23 Sya'ban. 23, tanggal 30-nya tanggal berapa coba Pak? 24 udah hari kalau. Hari apa Pak? Tanggal itunya? Tanggal 30 Sya'bannya? Hari Senin ya? Hari Ahad. Nah, berarti hari Ahad itu adalah hari kejepit nasional, kejepit puasa. Nah, di hari itu dimakruhkan untuk kita berpuasa. Misal ada orang yang biasa puasa sunnah. Contoh, dia puasa Daud misalnya. Pas hari terakhirnya di tanggal 30, saya mau ngelakuin Ya. Nah, maka itu dimakruhkan. Ya. Karena apa? Takutnya tanggal 30 itu sudah masuk Ramadan. Karena kan nanti hadis Nabi Muhammad SAW itu mengatakan kita itu dianjurkan untuk ruqyatul hilal, melihat hilal bulan. Kalau kita berhasil melihat bulan di tanggal 29. Tanggal berapa? 29. Artinya tanggal 30 Sya'ban jadi tanggal 1 Ramadan. Nah, makanya disebut dengan hari syak, hari yang meragukan. Ya, bisa jadi udah masuk 1 Ramadan. Nah, makanya kita makruh untuk berpuasa. Ataupun misalnya kebiasaan Senin Kemis misalnya. Ya, tapi dari itu mah hari Ahad sekarang. Nanti mah ya puasa Daud lah berarti yang pas. Nah, berarti artinya apa? Kita tidak perlu berpuasa. Ya. Tapi kalau misalnya dia karena nazar ataupun karena ada hutang puasa, nah maka karena posisinya wajib, ketemu wajib, maka diperbolehkan. Tapi kalau sunnah itu dimakruhkan. Ya, puasa di hari syak, ya, tanggal 30. Nah, berkenaan dengan ruqyatul hilal ataupun penentuan tanggal masuk 1 Ramadan ataupun akhir dari Ramadan yaitu 1 Syawal. Nah, memang ada ada perdebatan di kalangan para ulama. Saya ingin sedikit menggambarkan ya. Ya, kenapa sih bisa terjadi perbedaan pendapat tersebut? Ya. Kalau di Indonesia kita ketahui ya, ada yang namanya metode ruqyat. Ruqyatul hilal. Ada yang menggunakan metode hisab. Hisab itu perhitungan. Nah, biasanya kalau pemerintah dan NU, kebanyakan ormas ya, Persis juga termasuk menggunakan ruqyatul hilal. Kalau Muhammadiyah menggunakan perhitungan. Nah, makanya kenapa Muhammadiyah itu sudah ada kan tanggalnya 1 Ramadannya hari apa? Senin ya. Nah, berarti 30 Sabannya digenapkan, betul? Ya. Nah, kita ingin mengetahui nih kok bisa terjadi perbedaan pendapat, terus apa yang lebih rojih, apa yang lebih kuat. Ya. Kalau kita menggunakan pendapat jumhur ulama, jumhur itu mayoritas ulama, semua ulama itu menggunakan metode ruqyatul hilal. Ruqyatul hilal. Tapi kita jangan buru-buru menyalahkan Muhammadiyah. Karena menggunakan hisab perhitungan. Karena analoginya mereka pun juga masuk di akal.
yang namanya bulan dan bumi itu dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari tahun ke tahun masih itu aja kan. Buminya masih sama kan, bulannya masih sama kan, putarannya masih sama kan. Berarti artinya apa? Waktu yang sekarang terjadi itu sebetulnya waktu yang berulang dari ratusan tahun lalu. Ya kan? Kan kita cuma muter-muter doang, bolak-balik gitu ya. Benar nggak? Betul nggak? Nah, kenapa Muhammadiyah tadi menggunakan metode hisab? Karena ya gitu analoginya. Bulannya tetap sama. Ya, buminya tetap sama. Yang terjadi adalah pengulangan waktu, maka bisa dihitung. Gitu. Tapi kalau kita ingin pendapat yang roji, yang kuat, yang menjadi pendapatnya mayoritas ulama, itu menggunakan rukyatul hilal. Rukyatul hilal itu adalah dengan cara apa? Melihat langsung bulan. Makanya suka ada nanti di tanggal 29 itu ada yang di mana di pantai, ada yang di atas gunung. Kalau di Bandung di gunung tuh nanti. Ya, biasanya di Boska. Kalau pemerintah itu menggunakan teropong Boska. Nah, rukyatul hilal itu metodenya dengan langsung melihat hilal. Kalau tidak terlihat hilalnya, walaupun itu tertutup dengan awan, bulannya tetap sebetulnya nongol, cuman tertutup. Tetap diputuskan, digenapkan, jadi 30 Sya'ban. Walaupun sebetulnya bulan di balik awan tersebut nongol gitu. Karena metodenya Nabi Muhammad SAW itu menggunakan metode rasionalistik namanya. Yaitu dengan pengamatan langsung. Ya, tapi kan sekarang Ustadz punya teknologi canggih nih, kita bisa lihat aja dari atas awan. Betul nggak? Bisa kan? Biar tidak tertutup awan, betul? Nah, itulah bedanya metodologi dalam ilmu fikih ataupun agama kita. Agama kita itu menggunakan namanya metode rasionalitas. Nabi itu menganjurkannya melihat langsung. Bukan dengan tadi teknologi yang kita buat pakai drone ke atas, kalau enggak pakai satelit kita lihat kan kelihatan bulannya ya. Enggak kayak gitu. Nah, karena metodenya adalah pengamatan langsung, nah di sini terjadi lagi perbedaan pendapat. Ada yang menggunakan rukyatul matla namanya. Rukyatul matla. Rukyat berdasarkan jarak tertentu. Rukyat berdasarkan jarak tertentu. Ya misalnya Indonesia melihat, Malaysia melihat. Nah itu karena ada jarak tertentu. Nah ini adalah pendapatnya madhab Syafi'iyah. Menggunakan rukyatul matla. Pendapat yang lainnya, Hanabilah misalnya, itu menggunakan namanya rukyatul global. Bedanya, kalau tadi matla itu adalah melihat hilalnya tergantung di daerah tertentu. Misalnya kalau di Indonesia nggak lihat, ya udah berarti Indonesia itu tidak berpuasa. Kalau rukyatul global itu dimanapun di seluruh dunia ini, asalkan masih di bumi posisinya. Ya, asalkan masih di bumi, bukan di Mars, bukan di Jupiter gitu ya. Maka seluruh dunia itu harus ikut pendapat tersebut. Contoh, di Indonesia kan lebih timur tuh, berarti lebih awal terbit matahari. Bulan berarti pertama nongol ya. Nah, karena di Indonesia itu waktunya paling awal tidak terlihat nih. Di seluruh wilayah Indonesia tidak terlihat hilal. Tiba-tiba di Arab Saudi terlihat. Nah, kalau menggunakan pendapat ini artinya Indonesia harus ikut Arab Saudi. Jadi ada dua metode yang dibuat oleh madzhab Syafi'iyah namanya rukyatul matla. Karena ada aja. Ya. Nah, tapi sayangnya di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, dia menggunakan condongnya ke madzhab Syafi'iyah ini, menggunakan rukyatul matla. Tapi sayangnya tidak secara kafah menentukannya, karena kalau mau secara kafah menentukannya itu adalah kita tariknya itu satu jalur waktu. Indonesia itu kan terjadi menjadi berapa? 3 waktu, betul? Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Ini beda waktunya. Ya.
Nah, sayangnya kita itu matlaknya, wilayahnya hanya terbatas dari sekat nasionalisme. Jadi tidak lagi ilmiah akhirnya, sayangnya itu. Kalau mau fair, tarik garis ke atas. Waktu Indonesia Barat berarti kena siapa aja? Jawa Barat, Pulau Jawa, Sumatera, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, terus ke atas. Kalau di satu wilayah itu terlihat, harusnya gitu fairnya. Tapi kan sekarang itu enggak, terbatas oleh yang namanya garis batas wilayah yang ditentukan oleh manusia. Nah, ini sayangnya, Pak. Jadi enggak lagi ilmiah gitu. Karena seperti yang terjadi ya, di Malaysia terlihat hilal, di Indonesia enggak terlihat hilal. Indonesianya yang satu waktu dengan Malaysia itu tidak berpuasa, tapi Malaysia berpuasa. Pernah seperti itu? Pernah, sering. Walaupun sekarang sudah ada penyatuan, ada kemajuan, ada penyatuan daerah Asia Pasifik. Thailand, Malaysia sudah masuk satu waktu sekarang dalam pengamatan Ruqyatul Hilal. Tapi dulu itu nggak seperti itu, Pak. Jadi anehnya apa? Malaysia itu waktunya beda dengan Indonesia yang padahal satu waktu yang sama. Kan aneh ya, Pak? Berarti yang salah siapa, Pak? Manusianya. Gitu ya, manusianya. Jadi tidak secara ilmiah. Nah, makanya kalau pendapat dari guru-guru kami, ya dari pendapat Ruqyatul Hilal itu kan Ruqyatul Hilal itu jadi pendapat yang mayoritas ya, tapi terbagi menjadi dua kan, ada matla, ada global. Nah, dari pendapat guru-guru kami yang lebih pas adalah menggunakan Ruqyatul global. Itu lebih pas. Karena apa? Indonesia dan paling ujung, Indonesia paling timur ya, sampai ke ujung paling barat di Kanada, ya di Amerika, itu tidak lebih dari 24 jam perbedaan waktunya. Artinya ketika misalnya di Indonesia tidak terlihat, tapi di ujung barat terlihat, berarti dalam masuk pada waktu hari yang sama. Paham? Nah, itu pendapat yang lebih kuat ya menurut guru-guru kami. Nah, makanya ya ini sebagai gambaran bagi antum ya. Seperti itu sih gambaran umumnya kenapa ada ulama yang berbeda pendapat pada saat ini. Ya. Begitu juga dengan penentuan waktu Arafah. Ya, kalau Idul Adha itu kan sama, suka jadi beda pendapat. Kayak gitu ya. Insya Allah paham? Nggak pusing? Nggak ya? Nah, ini sebagai hasanah antum, informasi bagi antum. Ya, ini berkenaan dengan masalah ruqyah. Ya, tapi dikembalikan ya, antum mau ikut ke siapa nih? Mau ikut ke pemerintah atau mau ikut tadi Ruqyatul global? Itu dikembalikan kepada masing-masing, gitu ya. Saya tidak memaksakan ya, dan kita saling menghormati gitu, dalam masa perbedaan pendapat ini. Kemudian di dalam ini saya nggak sempat bikin slide-nya. Jadi ada pembahasan lainnya, yaitu adalah hutang puasa ketika atau hingga meninggal dunia. Ya, bagaimana kondisinya kalau misalnya ada orang yang masih memiliki hutang puasa ya selama hidupnya sampai dia meninggal dunia. Waman mata'a wa alaihi asyam. Ya, barang siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang puasa Ramadan, ya karena sebab apapun, misalnya karena sebab uzur, sakit, ya dan sebagainya, ataupun apabila nanti ada perbedaannya ketika dia sengaja meninggalkannya. Kan ada orang yang nggak berpuasa ya Pak, ya sengaja aja nggak mau puasa, gitu ya. Ada ya siapa? Sujiwo Tejo itu sholat apa puasa sih? Sholat yang dia nggak sholat ya, tapi puasa dia puasa. Jadi ada yang misalnya orang itu emang nggak mau berpuasa gitu ya. Nah, berarti kan ini disengaja. Ya. Nah, maka ada dua kondisi nih. Dia meninggalkan hutang puasa, satu karena uzur, karena sakit, ataupun dia meninggalkan puasa karena disengaja.
Nah, maka wa in fatta bi ghairi qudrin, jika hutang puasa tersebut bukan karena uzur tadi ya, karena mungkin disengaja dia enggak puasa ataupun misalnya dia sengaja membatalkannya, qabla mutamakkanin min qadaihi, sebelum dia berhasil mengqadanya, ahroja awaliyu anil mayiti, maka bagi walinya, wali di sini berarti ahli warisnya, ya, anil mayiti min tirkatihi likulli yaumin fatamudun ta'amin, maka wajib bagi walinya itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan makanan sebagai ganti dari hutang puasanya dan diambil dari peninggalan harta si mayit. Misalnya si A meninggal nih, masih punya hutang puasa, tapi karena disengaja, bukan karena uzur atau sakit. Ya kalau karena uzur sakit ya nanti tidak apa-apa, tapi ini mah karena disengaja. Makanya ini antum hati-hati ya, siapa tahu sebelum dulu antum hijrah masih punya hutang puasa, tulis Pak. Dan kalau misalnya belum sempat mengkodo ataupun ini ya, kita harus wajib mengkodo secepat mungkin, karena hutang itu ya wajib harus dibayar secepatnya. Kalau misalnya enggak, kalau karena banyak hutangnya, antum tuliskan dan antum biasakan untuk berwasiat. Bikin wasiat. Jadi wasiat itu ada sesuatu yang disunahkan. Jangan kita itu tabu tentang masalah tersebut. Bikin wasiat. Tulis wasiat, antum punya hutang berapa puasa. Ya, disimpanlah kepada orang yang antum percaya sebagai pegangan saja. Nah, jadi karena apa? Wajib ya bagi orang yang sengaja meninggalkan puasa itu mengeluarkan hartanya sebagai fidyah atau ganti, yaitu sebanyak 1 mud makanan. 1 mud itu sama dengan kalau kita makan 1 hari 3 kali makan, ya. Kayak takaran zakat fitrah itu kan 2, berapa? 2, berapa Pak? 2,5 itu pendapat paling minimal ya. Kalau pendapat yang dihitung itu 28-an ya. 275 sekian lah. Jadi 28 lah cari amannya. Nah, nanti ada apa? Ukuran itu ada beberapa ukuran kan? Ada mud ya. Satu lagi itu ada apa namanya, saya lupa lagi jadinya nih. Sebentar. Ya, ada 1 mud, ada 1 sok. Ya. Jadi ukuran zakat fitrah itu 1 sok. Nah, 1 sok itu tadi ukurannya 2,8. Nah, kalau 1 mud itu sekitar 1,2 kiloan, Pak. Nah, berarti kalau begitu ya perharinya sebesar 1,2 sekian lah. Ya, ketika membayar apa? Hutang dari puasa yang sengaja ditinggalkan. Dari mana? Dari harta peninggalan si mayit tersebut. Ya. Nah, ini berkenaan dengan orang yang meninggal dan tidak sempat mengqadha puasanya. Kemudian
Bagi lansia ataupun orang tua yang sakit dan tidak mungkin untuk sembuh, ya kan ada sakit itu udah sakit tua ya Pak, dia udah ngapa-ngapain, maka kan sebetulnya tetap dia itu punya kewajiban, dia tetap harus berpuasa, tapi nggak bisa dan dia pun tidak bisa mengkodoknya. Maka bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggantinya dengan fidyah. Dengan fidyah. Ya misalnya nanti kita lihat orang tua kita atau kakek kita. Nah kita sebagai walinya itu harus memperhatikan itu. Karena dia itu sebenarnya sedang berhutang. Ya, maka menggantinya dengan apa? Fidyah. Ya. Dan begitu juga kalau misalnya ada orang yang masih muda sih tapi sakit dan tidak punya harapan sembuh. Ataupun ketika dia melakukan puasa bisa membahayakan nyawanya. Mungkin saja ada yang sakit gara-gara dia berpuasa malah jadi apa? Tambah sakit gitu. Nah, maka ini pun sama. Dia harus menggantikan dengan bahan makanan, yaitu sejumlah sebanyak 1 mud setiap harinya. Kemudian selanjutnya adalah berkenaan dengan masalah wanita hamil dan juga menyusui. Ya. Bagi wanita yang hamil ataupun menyusui, maka keduanya wajib qada. Wajib qada puasa. Apabila dia membatalkan puasanya karena khawatir akan dirinya sendiri. Ingat, garis bawahnya karena khawatir akan dirinya sendiri. Kalau wanita hamil atau menyusui tersebut, dia membatalkan puasanya karena khawatir akan anaknya yang dia kandung ataupun yang masih kecil yang dalam buayanya. Ya ini ada ibu-ibu, aduh saya nggak bisa berpuasa. Kenapa? Karena kalau saya puasa air susu saya berkurang. Jadi dia mengkhawatirkan siapa? Anaknya. Maka dia wajib qada plus fidyah. Qada plus fidyah, bukan pilihan. Karena di tengah masyarakat banyak yang salah. Jadi saya harusnya fidyah aja ya, nggak usah qada. Enggak. Tapi dia wajib qada plus fidyah apabila dia khawatir kepada anaknya. Kalau dia khawatir karena dirinya sendiri, wajibnya apa? Qada aja, tidak perlu fidyah. Misalnya, saya kalau puasa karena lagi hamil, jadi pingsan nih, kurang tenaga, bisa. Nah artinya kalau begitu dia wajib apa? Qada aja. Tapi kalau dia misalnya, aduh saya takut janin saya nih, kandungan saya nih yang bermasalah, berarti dia wajib qada plus. Nah. Paham? Ya. Berapa gantinya? 1 mud. Mudahnya itu 3 kali makan orang dewasa. Ya tadi sekitar 1,2 kiloan lah. Ya. Kemudian bagi orang sakit dan musafir diperbolehkan dia untuk berbuka puasa. Tapi hukumnya mubah saja. Karena Nabi ketika dulu tidak pernah berbuka puasa. Walaupun dalam kondisi perang. Tapi kalau misalnya antum merasa berat karena antum melaksanakan perjalanan, diperbolehkan untuk berbuka. Hukumnya adalah ruksoh. Ruksoh itu adalah mengambil keringanan dari kewajiban. Apa? Tetap qada, Pak. Kalau dibatalkan ya tetap qada, cuman dia membatalkan tidak berdosa. Tidak berdosa. Kan bedanya kalau tadi ada orang membatalkan karena sengaja, dia wajib qada plus berdosa. Tapi karena tadi ada penyebabnya dia musafir ataupun dia karena sakit, dia membatalkan tidak berdosa. Begitu juga nih bagi perempuan, ketika misalnya antum haid, ya,
keluar nih, udah puasa tapi keluarnya di pertengahan jam 3 misalnya. Nah, menurut para ulama disunahkannya adalah antum jangan langsung makan. Sunahnya apa? Ikut menyelesaikan puasa. Itu sunahnya. Ya. Tapi terserah mau langsung makan ya nggak apa-apa. Tidak haram juga, tidak dosa juga. Cuman kalau ingin dapat kesunahan, dapat pahala, kita mengakhirkan bukaannya mengikuti buka puasa normal. Ya. Kemudian berkenaan dengan masalah sholat tarawih. Sholat tarawih di kita terjadi perbedaan pendapat. Ya, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa tarawih itu 23 rakaat. Walaupun ulama Malikiyah itu lebih dilebihkan lagi, bisa sampai 40-an. Dan kalau antum lihat nanti di di Mekah itu enggak 11, Pak. Lebih bahkan bisa 36. Ya. Nah, pertanyaannya kita mau ikut yang mana? Kalau Indonesia kan Muhammadiyah Persis ya, yang sama. NU yang 23. Muhammadiyah Persis berapa? 11. Nah, terus kita ikut yang mana? Ikut yang 11. Ini cari paling gampang. Pertama, kalau kita lihat dari dalil Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis-hadis yang dipakai oleh orang yang berdalil menggunakan 11 rakaat, 8 plus 3 gitu ya. Ataupun 13 rakaat, 10 plus 3. Dalam hadisnya siapa? Hadis dari Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah yang mengatakan itu. Nah, Ibunda Aisyah konteksnya sedang menjelaskan sholat malamnya Nabi. Tidak menjelaskan secara rinci tentang sholat tarawehnya Nabi. Kalau tidak percaya, cek di kitabnya Bukhari dan Muslim. Menjelaskan sholat malamnya Nabi. Oleh karena itu, secara dalil rinci, menurut ulama Syafi'iyah itu tidak ada. Taraweh itu 11 atau 13 nggak ada. Kemudian dalil yang kuatnya kapan? Dalil yang kuatnya adalah ijma sahabat. Nah, sahabat Nabi zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, pada saat itu para sahabat itu ditemukan sholat tarawehnya sendiri-sendiri. Ini semakin membuktikan berarti benar zaman Nabi tidak ada penghususan dalil taraweh. Karena apa? Para sahabat sendiri sholatnya. Padahal mereka hidup sejaman dengan. Nah, karena lihat sendiri-sendiri, Umar bin Khattab akhirnya mengumpulkan para sahabat. Di situ dia bikin sebuah keputusan. Kalau begitu daripada sholat sendiri-sendiri, lebih baik kita bikin yang namanya berjamaah. Jadi berjamaah pertama kali tarawih itu di zaman Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab memberikan pilihan kepada imam masjidnya. Bagi para imam yang biasa bacaannya panjang, maka diputuskanlah menggunakan 23 rakaat. Tidak kurang dari itu. Kalau bagi imam yang bacanya cepat, dianjurkan lebih dari itu. Dan pada saat itu para sahabat tidak ada satupun yang mengingkari.
Artinya menjadi ijma. Dan ijma adalah dalil di dalam agama Islam. Dalil itu ada 4 Pak yang disepakati ulama. Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Maka setelah itu Umar bin Khattab berbicara apa? Karena dia tadi bikin sesuatu yang baru ya. Dia bikin berjamaah tarawehnya padahal sebelumnya tidak ada berjamaah. Kemudian dia bikin 23 rakaat padahal sebelumnya tidak ada dalil rinci tentang 23 rakaat. Maka dia mengatakan apa? Nikmatun bid'ah. Ini adalah senikmat-nikmatnya bid'ah. Ayo. Kata Umar bin Khattab. Jadi bid'ah itu makanya terbagi menjadi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Karena apa? Umar bin Khattab melaksanakan bid'ah tapi dengan konotasi yang hasanah. Dan itu adalah dalil yang paling rinci berkenaan dengan sholat tarawih. Jadi mau milih apa? 2, 3, 11. Ya. Dan kemudian di dalam mazhab Syafi'iyah, sholat tarawih ataupun sholat sunnah itu bukan 4 rakaat 1 kali salam. Dalam mazhab Syafi'iyah, sholat tarawih itu adalah 2, 2, 2, 2. Karena Rasulullah bersabda, sholat sunnah itu masna, masna, 2, 2. Jadi bukan 4, 1 salam. Ya, tapi itu perbedaan pendapat ulama ya. Misalnya ada 4 plus 1 salam misalnya. Apakah menurut madhab Syafi'iyah itu tidak dikatakan sholat tarawih? Iya jawaban. Karena dalam madhab Syafi'iyah tidak mengakui 4. Ya. Nah, ini madhab Syafi'iyah. Jadi dia mengakuinya cuma 2. Jumlahnya berapa? 23. Pertanyaannya, kita boleh enggak ambil 11? Ya boleh, namanya juga sholat sunnah. Sholat sunnah itu bukan kewajiban. Mau 2 rakaat? Boleh. Enggak ada yang larang. Tapi ingat, ini momentum Ramadan. Sayang kalau antum ngambil pahala sedikit. Lagi flash sale Pak, diskon gede-gedean. Antum enggak ambil gimana sih? Takaran kita itu capeknya kita, bukan itu masalahnya. Antum mau lihat bagaimana para ulama ketika menghadapi bulan Ramadan. Imam Bukhari itu dia mengimami murid-muridnya sholat tarawih 23 rakaat Pak. Dengan bacaan yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang sajanya jangan antum tanya juz 30 Pak. Sedang-sedangnya enggak kayak gitu Pak. Ya. Sedang-sedangnya nggak 7 30. Ya, minimal berapa? Minimal 1 sampai 3 juz. Sedangnya Pak tarawih. Setelah itu dia kembali ke rumahnya. Tidur sebentar, bangun jam 1 malam. Terus apa? Sholat lagi Pak. Tambah lagi. Sayang, lagi flash sale. Diskon gede-gedean. Masa antum nggak mau ambil? Ya. Nah makanya kalau antum lihat di beberapa daerah di Hadramaut, Yaman, di daerah Afrika, itu ada 1 malam itu tamat 30 juz. Ini nyata Pak, 1 malam 30 juz. Antum mau nggak? Nggak percaya. Sebelah saja masih berat 30 juz. 30 juz Pak. Setiap malam. Kalau Anda nggak percaya, coba cek ya. Di daerah Afrika yang mayoritas Muslim, di Mauritania, kemudian di Yaman, di daerah Arab itu semuanya rata-rata banyak yang menyelenggarakan 30 juz. Bahkan kalau jangankan jauh-jauh, di Jawa Timur pun ada yang 30 juz. Semalam Pak. Jadi habis Ba'da Isya
sampai subuh. Hebat ya? Hebat. Terus saya sempat bertanya, ini nyata kepada guru saya bilang, Tad, saya tuh masih belum paham dengan analoginya gitu, dengan bayangan saya belum kena. Karena baca 30 juz satu malam itu gimana cepatnya, saya bilang gitu. Coba antum sekarang baca, saya nggak yakin satu malam 30 juz baca Al-Quran gini. Nggak akan selesai itu. Sampai 2 hari mungkin baru selesai. Itu pun kalau cepat. Nah saya jadi punya bayangan itu, ini real enggak sih bisa 30 juz semalam. Nah ini ada yang namanya keberkahan di bulan Ramadan. Jadi kata guru saya, kalau antum lihat dari luar mungkin kelihatannya mustahil 30 juz. Antum masuk dulu, cobain dulu. Karena apa kata guru saya bilang, ketika antum jadi makmumnya, antum itu masih bisa merasakan tartilnya bacaan imam. Kedengaran panjang pendeknya. Ini keberkahan di bulan Ramadan. Jadi kalau ngomongin waktu itu kadang-kadang pandangan kita, analogi kita sebagai manusia nggak cukup tuh. Tapi kalau orang punya waktunya berkah, itu tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Nah itu yang disebut dengan keberkahan waktu itu, Pak. Itu terjadi. Itu fakta. Nggak usah jauh-jauh ke Jawa Timur, ada banyak di pasar Padang Jawa Timur itu 30 juz. Besok ada dipisah tuh, ada masjid yang menyelenggarakan tarawehnya tadi ya versi light versi ringan ada, tapi ada masjid nanti yang khusus 30 juz. Ada kelas ekspres ekonomi ini yang ekspres kayaknya nih. Ya itu kalau misalnya antum mau coba di Bandung saya belum temukan ya. Cuma kalau misalnya mau coba ya sholat malam panjang gitu ya, yang agak panjang di Habibur Rahman, Masjid Habibur Rahman di dalam Husein, nah, di PTDI itu nanti antum dibangunin jam 12 malam ya, bacaannya satu sholatnya 3 juz. Satu sholatnya, iya sholat malam itu 3 juz, namatin 3 juz. Jadi nanti 10 malam terakhir itu 30 juz. Semalamnya berapa? 3 juz. Antum nanti bisa rasain tuh. Bakal geter-geter itu lutut berdiri terus. Ya beneran. Itu rasain, biar antum bisa merasakan experience sekali-kali lah. Ya, itu biasanya dari jam 12 malam sampai jam 3:30 baru beres. Berdiri terus. Nikmat, Pak, nikmat. Nikmat itu tergantung cara pandang kita. Kalau tadi orang yang merasakan keberkahan itu merasakan kenikmatan. Ya. Di Masjid Habibur Rahman itu yang saya tahu masjid yang menyelenggarakan 3 juz ya per malamnya itu Habibur Rahman. Cobain aja, Pak. Kalau mau lebih enaknya lagi ambil barisan paling depan. Karena paling depan itu nanti beserta para hufadz, para penghafal. Jadi jajaran pertama itu di para penghafal Quran semua. Oh enak itu, Pak. Ya. Karena apa? Mereka kan sudah hafal dan mereka sudah paham maknanya. Ini kita suka terbawa suasana. Nah, mereka nangis, kita jadi ikut nangis, Pak. Karena nggak paham. Ya nggak apa-apa, Pak. Minimal ikut nangis kan. Kalau antum nggak bisa nangis, ya tangisi diri antum sendirilah pokoknya. Gitu ya. Nah ini berkenaan dengan sholat taraweh. Nah nanti kalau di sini kita pakai 23 rakaat. Ya. Kenapa pakai 23 rakaat? Fleksibel. Nanti orang mau pilih 11 bisa. Betul nggak? Tapi kalau orang pakai 11 nggak bisa 23. Jadi bisa kita memilih aja. Ya semoga sih kita mendapatkan pahala yang besar ya. Berarti ambil yang paling banyak. Dan bacaannya nggak cepat-cepat di sini, Pak. Kan ada yang penting rokaatnya banyak, tapi bacaannya ekspres. 10 menit. Nah nanti di dalam rukun sholat ada yang namanya tumak ninah. Tumak ninah itu adalah sukutin ba'dal harokat. Arti tumak itu adalah sukutin ba'dal harokat. Artinya adalah diam sejenak setelah bergerak.
Nah, orang yang tadi sholat seperti itu tidak diam sejenak, tapi dia langsung gerak. Padahal itu merupakan rukun dari sholat. Maka bisa jadi batal sholatnya. Ya. Jadi jangan pakai sholat kereta wus Pak, 30 menit sampai Jakarta. Janganlah, parahyangan lah cukup lah. Kalau bisa ekonomi, kalau bisa KRD Pak, lebih lama lagi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang kita bahas berkenaan fikih puasa. Nanti kita akan bahas fikih itikaf ya, cuman nanti di bulan Ramadan di 10 malam terakhir ya, sebagai bekal antum beritikaf. Ya, nanti jadi ada di sini 10 malam terakhir menyelenggarakan itikaf. Makan, sahur, buka sampai sahur gratis. Ya, silakan bisa nanti hubungi admin ya. Kalau misalnya butuh kepentingan apapun. Untuk akhwat jangan takut, nanti di sini dipisah di tengahnya karena sudah ditutup kan ya, tuh belakangnya ditutup jadi nggak akan kelihatan. Kemudian kalau misalnya ada yang lagi haid atau tiba-tiba kita ada ruangan khusus juga ya, nanti bisa ganti baju atau ataupun nanti tidur di sana agar tetap kita bisa beritikaf dengan keluarganya misalnya. Terus juga nanti ketika momentum 10 malam itu setelah sholat taraweh nanti ada kajian sebelum tidur. Nah itu biasanya jam 10 ya sampai jam 11. Nanti setelah itu tidur dibangunin jam setengah 3 atau jam 2 kita sholat malam bareng. Kalau mau yang sholat malam, setelah itu kita sahur ya sekitar jam setengah 4 atau jam 4. Nah gitu ya. Dan nanti kalau misalnya ada yang butuh tadi misalnya tenda atau bilang saja nanti ke pengurus masjid ya. Kalau bagi yang bawa keluarga gitu ya. Nah, kita ramaikan ya insya Allah. Dan juga jangan lupa di bulan Ramadan itu kita ada pesantren kilat. Nah Sabtu dan juga Ahad. Daftar dari sekarang untuk mengisi daripada antum melakukan hal-hal yang tadi banyak tidur, hal-hal yang buang-buang waktu sayang. Hari Sabtu dan juga Ahad. Materinya banyak nanti jadi santri. Jadi santri di sini cuman Sabtu Ahad doang. Dari pagi sekitar jam 7 atau jam setengah 8 mulai sampai jam berapa? Jam 1 atau jam 2-an ataupun jam 12 lah, antara sekitar itu. Materinya nanti ada akidah dasar ya, kita belajar akidah dasar. Yang kedua kita belajar fikih dasar juga tentang masalah toharoh dan sebagainya sampai dengan ke fikih sholat. Kemudian nanti ada sakofah Islamiyah, nanti ada sejarah, ada tentang pengetahuan umum di bidang Islam ya. Dan juga nanti ada sakofah, terus apa lagi mata pelajaran itu? Oh ini tahsin dan juga bahasa Arab. Berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. Tuh materinya banyak 5 Pak. Enak setiap Sabtu dan juga Minggu Ahad. Ya. Nah, nanti pengisinya saya, ada juga Ustadz Ardi ya. Mengisi tahsin dan juga bahasa Arab. Kemudian nanti sakofanya ada banyak nih. Ada Niko Pandawa ya, mengisi sejarah. Terus ada lagi siapa lagi? Kang Admin? Ustadz Wildan. Ustadz Wildan, sejarah juga. Ya, nanti jadi pokoknya insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, karena kajian nanti di bulan Ramadan itu kemungkinan nggak bisa. Karena kalau sehabis maghrib sudah kita buka puasa dan juga sholat taraweh. Ya, jadi diganti dengan pesantren kilat. Silahkan nanti hubungi admin ya, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya setelah itu. Nah, kalau begitu saya serahkan kepada admin. Silakan kalau ada tanya jawab diskusi dari apa yang kita bahas pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah khair, Ustaz. Maka untuk yang mau bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di sini kan untuk rukun puasa diantaranya pertama niat,
Mana bukan Pak. Oh iya. Untuk syarat sahnya puasa itu Islam, balik, berakal dan mampu berpuasa. Untuk tahun 2022 itu saya full nggak puasa Pak, karena kan memang belum mampu berpuasa. Nah, untuk tahun berikutnya 2023 itu saya itu berniat untuk menggantikan puasa itu Pak. Tetapi diselang-selang gitu, jeung saya inget karena kalau emang misalkan hari ini puasa kodo yang kemarin, besoknya puasa kodo juga, saya itu masih belum mampu Pak. Kadang pusing lagi gitu. Jadi sampai saat ini juga mungkin si puasa itu teh masih belum kegantiin Pak. Nah, itu bagaimana ya Pak? Ya, baik. Kalau begitu ada dua kemungkinan. Tapi saya akan tanya dulu, antum sekarang kalau puasa mampu nggak? Mampu Pak. Mampu. Jadi saya juga masih ada keraguan Pak sama diri gitu. Kalau misalkan hari ini puasa, besoknya puasa lagi, masih ragu gitu Pak. Jadi puasa yang saya lakuin itu Senin sama Kamis saja Pak. Jadi ada jangkanya gitu Pak. Nggak bisa tiap hari. Nggak bisa tiap hari. Baik, berarti kalau begitu tadi masuk kepada orang yang punya sakit sampai akhir hayatnya. Atau orang yang sakit lama ya, bukan akhir hayat, tapi orang yang sakit lama. Maka bagaimana caranya? Ya berarti dia bisa mendapatkan ruksoh, yaitu mengganti dengan fidyah tadi. Ya, mengganti dengan membayar 1 mud makanan setiap 1 hari yang dia lewati puasa tersebut. Ya, tapi kalau antum sudah mampu dan masih ada hutang puasa, misalnya nanti antum sudah sehat, bugar kembali pada seperti semula, maka kalau masih ada yang menyisakan hutang-hutang puasa, maka dia wajib untuk qada. Gitu. Terus kan misalkan ada terkadang kan ada puasa sunnah kan di sini ya. Nah, saya itu diniatkan itu puasanya qada Pak. Itu nggak apa-apa. Jadi puasa itu kalau tadi qada ya berarti qada, walaupun di waktu puasa sunnah. Tapi nggak boleh disatukan. Saya mendapatkan saya puasa qada plus sunnah, nggak bisa. Karena qada itu hutang. Kalau sunnah itu kita afdoliyah, namanya ngambil keutamaan. Kan sunnah itu nggak wajib. Kalau hutang itu wajib dibayar. Maka konsekuensinya beda kan? Satu berkonsekuensi dosa, satu lagi tidak berkonsekuensi dosa. Nah, berarti kalau begitu ya ta'yin saja, pilih saja. Oh, ini saya mau puasa qada, dan harus didahulukan puasa yang wajib tadi yang qada dulu. Gitu ya? Jazakallah ya, makasih banyak Pak. Nah, ya, sekarang ada lagi? Ya, di belakang. Ada ahwat mungkin pakai kertas atau gimana tuh? Atau langsung? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau nanya Ustaz, masalah yang tadi itu waktu sahur dan waktu berbuka. Yang pernah saya alami dulu waktu bekerja, yang saya harus nyebrang dari satu negara ke satu negara. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kan dari perbedaan waktu aja, contoh aja yang pernah saya alami itu dari Brazil ke Portugal itu selisih secara waktu aja 3 jam. Dan udah gitu kalau dari jarak ratusan kilo. Kadang-kadang kita di Brazil tengah ngeliat, masih di atas matahari. Baru mau masuk ke daerah Portugal udah gelap. Malah kadang-kadang. Nah, itu kita gimana Tad? Ya, jadi gini. Lihat dulu perjalanannya. Menuju ke timur atau ke barat. Kalau menuju ke timur, menuju ke barat berarti lebih lama waktunya, lebih panjang kan? Lebih lambat daripada Brazil, -3. Enggak, lebih ke timur apa lebih ke barat? Brazil Portugal berarti Traveler ya berarti, traveler. Pokoknya kalau dari waktu -3 aja. -3 itu berarti lebih lambat mana? Lebih lambat Portugal. Berarti menjadi lebih lama ya?
Iya. Oke. Ya berarti lebih lama kan? Jadi siangnya lebih lama kan? Nemuin siang lagi berarti kan? Iya kan? Nah jadi gini, menurut para ulama, satu pendapatnya, antum ikuti puasa ketika start antum di mana? Portugal, berarti beda 3 jam. Berarti nanti antum bukanya di Brazil, di mana? Di Brazil, beda 3 jam kan? Nah berarti ikutin waktu Portugal. Jadi misalnya antum di Brazil di jam 3, kalau Portugal misalnya udah jam 6, misal. Berarti antum jam 3 buka di Brazil. Iya kayak gitu. Enggak, di dalam perjalanan kapal pesiar itu berapa lama? Ya berarti antum ambil tadi titik waktunya, titik startnya. Titik start waktu Portugal berapa, nanti di akhirnya itu berarti ikutin waktu Portugal. Disesuaikan dengan waktu yang update antum. Paham? Kan bisa tuh kita bikin setting waktu kan. 2 waktu, dual time kan. Kalau pakai G-Shock pasti bisa tuh. Kalau sholatnya enggak. Jadi ini saya belum beres jelasin ya. Yang pertama itu kayak gitu. Pendapat ulama itu berarti ikutin waktu sebelumnya. Jadi waktu startnya. Ada pendapat yang kedua adalah kita ikutin waktu real time-nya. Dan itu merupakan pendapat dari madhab Syafi'iyah. Jadi ikutin waktu itu. Antum jangan bilang lama, ada yang ikuti putar lebih lama, siangnya itu sampai malamnya. Iya, nah itu contohnya. Jadi kalau pendapat satu tadi ikutin waktu startnya. Kalau pendapat yang kedua kita ikutin waktu sampainya, real time-nya. Kalau real time-nya antum mendapati karena di kapal laut itu kan lebih mudah kelihatan kan matahari. Antum melihat tenggelam ya udah ikutin. Nah, itulah pendapat yang ahsoh yang diambil oleh madhab Syafi'iyah. Tuh. Ya, tapi itu perbedaan pendapat ya. Dikembalikan lagi pada antum mau pilih yang mana. Yang penting kita harus mengetahui dasar-dasarnya itu dari mana. Begitu. Ya. Itu ya tadi pertanyaan itu doang kan? Ya. Nah. Ya, ada lagi silakan. Mungkin ini yang Ahwat dulu satu Tad. Boleh? Oh iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, kalau misalkan puasa Ramadan, jadi ibu saya itu telah meninggal 19 tahun yang lalu di bulan Ramadan dalam keadaan nifas. Apakah saya harus mengqadha atau membayar fidyahnya? Akan tetapi saya tidak mengetahui jumlah puasa beliau yang harus diqadha selama hidupnya berapa. Baik. Berkenaan dengan itu, karena tadi bukan disengaja, tidak wajib untuk membayar qadanya, tidak wajib. Ya, baik itu dengan fidyah atau digantikan dengan dengan orang tua. Karena nanti ada kondisi kayak gini ya. Ahli waris itu tadi bisa dalam sebagian pendapat qaul qadimnya madzhab Syafi'iyah itu bisa diganti dengan walinya. Misalnya gini, tadi ada orang yang disengaja nggak puasa, ngasih wasiat, dulu saya nggak berpuasa segini. Ahli warisnya itu bisa mengganti dengan puasa. Tapi itu qaul qadim. Qaul qadim itu qaul yang terdahulu, pendapat fatwa yang terdahulu. Pendapat yang barunya itu dibayar dengan fidyah dari hartanya dia. Nah, kalau kondisi seperti tadi itu tidak wajib bagi ahli waris untuk membayarnya. Karena kondisi dari hal yang sudah Allah fitrahkan, yaitu haid dan juga nifas. Ya, wallahu alam. Ya. Atau satu Gimana lagi? antum? Satu lagi dari ini. Izin bertanya Ustadz, kalau misalkan puasa Ramadan niatnya tidak dilafazkan dalam hati, apakah puasanya sah? Karena beranggapan kalau di bulan Ramadan itu memang harusnya puasa, jadi dijadikan rutinitas atau sudah semestinya puasa di bulan Ramadan. Jadi cuman bilang dalam hati besok puasa Ramadan. Apakah boleh seperti itu saja Ustadz? Seperti halnya berjalan ke tempat wudhu untuk melakukan wudhu, apakah sudah termasuk niat juga? Baik, ya. Jadi niat itu tadi walaupun ada lafadznya, saya kembali ingatkan niat itu adalah bacaan niat ya. Bacaan niat itu merupakan skema untuk menguatkan
hati. Paham ya? Ini harus kita bawahi. Jadi ada lafadz nawaitu shauma ghadin itu adalah untuk menguatkan hati. Tapi niat itu sendiri bukan di mulut. Niat itu sendiri bukan di mulut. Niat itu di dalam hati. Artinya yang enggak ada lafadznya sebetulnya. Asalkan dia ada kehendak tadi untuk melakukan sesuatu. Ya, sekali lagi, asalkan dia ada kehendak melakukan sesuatu dan dia bisa mentakyin, bisa merincinya untuk apa dia berbuat, gitu. Maka walaupun tidak disebutkan itu sah. Karena lafadz itu untuk menguatkan hati, bukan niat itu sendiri. Paham? Nah, kemudian apakah tadi kita bisa nih niat sekali untuk 1 bulan? Kalau dalam madzhab Syafi'i itu harus diperbarui niat setiap harinya, setiap malamnya. Tapi ada pendapat madzhab Maliki itu bisa 1 bulan 1 kali niat. Nah, ini saya menyebutkan saja. Ya ternyata ada ulama yang pertama seperti itu. Tapi kalau kita mau ikut madzhab Syafi'i harus selalu memperbarui niat. Ya, walaupun tadi kita bilang tidak harus diucapkan. Karena niat ada di dalam hati. Begitu. Ustadz, ini paling satu lagi, ini kebanyakan yang nanya tuh gimana kalau misalkan kasusnya itu kita lupa dengan jumlah puasa yang sebelumnya. Jadi gimana cara buat ngitung kodoknya itu untuk dikodok ke selanjutnya gitu, dan bagaimana cara membayar fidyahnya? Cara membayar puasa yang terlewat yang harus dikodok tapi kita lupa, maka satu kaidahnya antum yang ingat saja. Yang ingat saja. Contohnya gini, tapi yang ingat saja itu jangan artian gini ya, enggak pakai kehati-hatian. Jadi yang ingat saja itu maksudnya harus dengan kehati-hatian ya. Jadi harus dengan kehati-hatian. Misalnya gini, tahun lalu saya enggak puasa nih. Cuman enggak tahu berapa kali ya, enggak tahu 5 atau 10 misalnya. Nah ambilnya yang mana? 10-nya. Jangan ambil 5-nya. Ya, nah ini yang saya maksud tadi, kita ambil yang kita ingat tapi berdasarkan kehati-hatian. Jadi harus dipenuhi dengan rasa hati-hati. Jadi jangan hanya sekedar ya udah ambil 5 aja nih, kayaknya emang lebih condongnya 5, lebih sedikit gitu. Jadi kita harus aja punya kehati-hatian. Terus yang kedua, antum harus banyak bertobat. Harus banyak bertobat karena meninggalkan puasa merupakan dosa besar. Itu adalah rukun Islam. Bunyal Islam ala khomsah kata Nabi. Ya, pondasinya Islam itu terdiri dari 5. Nah, karena itu, ya ini konsekuensi dosa artinya apa? Antum harus memperbanyak taubat, beristighfar. Gitu. Ya. Nah, kalau sekarang ingat harus besok langsung laksanakan. Jangan sampai nunggu Ramadan masuk. Nanti jadi bertumpuk. Dan itu bisa menambah PR. Sedangkan yang namanya hutang, kalau tidak dibayar, gimana konsekuensinya? Dosa. Dan nanti takutnya, nanti di akhirat, ya antum jadi orang yang merugi. Ya. Subhanallah. Ya, makanya kaidahnya harus secepatnya dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, alhamdulillah. Mungkin Bapak punten untuk pertanyaannya bisa kita skip ke next kajian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di penghujung acara saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ketidaktepatan. Mungkin untuk kajian hari ini kita akan tutup dengan doa oleh Ustadz Agung. Tafadhol. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang telah kita kaji pada hari ini semoga antum bisa mengamalkan ya tentunya, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa mencicipi bulan yang Allah muliakan dan kita mendapatkan keridhoannya di bulan tersebut ya, dan kemudian kita mendapatkan ampunan dan rahmatnya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban kufir lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanan dan penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala,
maka insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, yaitu dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jadikanlah bulan Ramadan inilah bulan momentum kita untuk sama-sama kita bertobat, memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimatina wal mu'minina wal mu'minatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'anana. Rabbana taqabbal innaka antas sami'ul alim wa atubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati ammal yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakatin al-Fatihah. Sallallahu ala